Shalom anak-anak, selamat pagi. Miss harapkan kalian terus semangat, terutama untuk belajar fisika pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya itu berupa lingkaran mengelilingi suatu titik yang tetap. Contohnya di sini Miss Tian punya sebuah bola yang diikat dengan tali, kemudian kita putar. Nah, maka lintasan dari bola yang diikat dengan tali tersebut membentuk gerak melingkar. Dalam kehidupan sehari-hari ini banyak kita jumpai. Misalkan kalian melihat pertunjukan tong setan. Ya, di situ ada motor yang bergerak pada sebuah tong yang membentuk gerak melingkar. Kemudian juga misalkan kalian naik biang lala atau motor yang dikendarai pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah gerak melingkar beraturan dan yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Apa itu GMB, apa itu GMBB? Kita akan bahas setelah ini. Sebelum kita belajar tentang gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, Miss akan perkenalkan dulu tentang radian. Jadi ketika sebuah bola, misalkan di sini Miss punya bola, diikat dengan tali yang panjangnya itu adalah R, kemudian diputar, maka dia akan membentuk gerakan melingkar. Misalkan bola tadi itu bergerak dari titik A ke titik B. Maka ada 3 cara untuk mengukur perpindahan sudut yang dialami bola tadi dari titik A ke titik B. Yang pertama adalah dinyatakan dalam derajat. Jadi kalau kita ukur dengan busur, misalkan kita tahu ternyata dari A ke B itu bolanya tadi berpindah sebesar 60 derajat. Atau juga bisa dalam putaran. Kalau satu putaran penuh kan 360. Nah, kalau hanya 60 derajat saja, berarti jumlah putaran yang terjadi adalah 1/6 putaran. Atau misalkan si bola tadi bergerak dari A, kemudian kembali ke A sebanyak 3 kali, berarti bola tadi sudah melakukan putaran sebanyak 3 kali. Dan cara yang ketiga untuk mengukur perpindahan sudut yang dialami bola tadi adalah dengan menyatakan dalam satuan SI, yaitu radian atau disingkat dengan rad. Nah, di sini Miss Tian tuliskan dalam sebuah kotak. Jadi satu putaran kalau diukur dengan busur itu adalah 360 derajat. Dan satu putaran 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Sekarang kita akan mencoba mengkonversikan satuannya ya dari putaran ke derajat ke radian. Misalkan Miss Tian punya 3 soal di sini ya. Yang nomor 1 dulu. Nomor 1 misalkan kita merubah dari 60 derajat ke putaran ya. Nah, di sini yang Miss Tian kotai, kalau satu putaran 360 derajat, berarti kalau 60 derajat itu berapa putaran? Jadi 60 derajat ini sama dengan, kalau kita rubah ke putaran, kita tinggal bagi aja dengan 360 ya. Berarti 60 derajat per 360 derajat. Oke, sama dengan 1/6 putaran. Nah, sekarang dari putaran kita rubah ke radian. Kalau satu saja itu 2 pi radian, berarti kalau 1/6 ya tinggal kita kalikan aja. 1/6 dikali dengan 2 pi radian. Berarti 1/3 pi radian. Sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini 1/4 putaran dirubah ke radian. Kalau satu saja itu berarti 2 pi radian, berarti kalau 1/4 berapa? Tinggal kita kalikan berarti ya. 1/4 dikali dengan 2 pi radian sama dengan
setengah pi radian. Sekarang kita rubah ke derajat ya. Kalau seperempat putaran saja 360 derajat, berarti kalau seperempat putaran berapa? Berarti seperempat dikalikan 360 derajat sama dengan 90 derajat. Sekarang di nomor 3. Nomor 3 ini kita ada satu istilah RPM. Jadi RPM ini adalah kependekan dari rotation per menit atau putaran per menit. Jadi kalau misalkan pada soal itu ada 20 rpm, misalkan aja 20 rpm, itu berarti ada 20 putaran setiap 1 menit. Kemudian kita diminta untuk mengubah ke radian per second, gitu ya. Jadi ada 20 putaran per 1 menit. Kemudian kita rubah ke radian per second. Oke, sekarang putaran ke radian dulu. Kalau satu putaran adalah 2 pi radian, berarti kalau misalkan 20 putaran, berarti kita kalikan saja 20 dikali dengan 2 pi. Kemudian yang bawah, 1 menit berapa second? 1 menit kan 60. Berarti nanti kita peroleh, nggak kita sederhanakan ya, 1 ini 3, kita peroleh 2/3 pi radian per second. Nah, radian per second ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Ada satuan radian per second, itu adalah satuan dari besaran yang disebut dengan omega. Nih ya, omega, ini bacanya omega. Apa itu omega? Omega ini adalah kecepatan sudut. Sekarang kalau misalkan 20 rpm atau 20 putaran per menit itu kita rubah menjadi dalam second ya. Jadi ini ada 20 putaran. Kalau menitnya kita rubah ke second ini berarti per 60 second. Nah, hasilnya adalah 1/3 putaran per second. Untuk putaran per second itu merupakan satuan dari sebuah besaran juga ya di sini ya. Namanya adalah frekuensi. Nanti disimbolkan dengan huruf F kecil. Satuannya adalah putaran per second, atau putaran per second nanti juga bisa kita sebut dengan hertz. Jadi misalkan 1/3 putaran per second itu sama dengan 1/3 hertz. Apa itu frekuensi, apa itu omega, lebih lanjut nanti akan kita pelajari setelah ini ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan gerak melingkar beraturan. Apa itu gerak melingkar beraturan? Jadi di sini ada kata melingkar. Melingkar itu artinya lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian di sini juga ada kata beraturan. Tentu kalian masih ingat pada gerak lurus beraturan dulu memiliki ciri-ciri V-nya atau kecepatannya itu konstan. Kemudian nilai A atau percepatannya itu sama dengan 0. Nah, beraturan di sini punya kecepatan yang konstan, tapi kecepatannya itu adalah kecepatan sudut. Omeganya sama dengan 0. Kalau V di sini, ini kan kecepatan linear.
Di sini ada istilah omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Jadi kecepatan pada gerak melingkar ya, disebut kecepatan sudut, memiliki satuan radian per second. Kalau pada GLB nilai A-nya itu sama dengan 0, untuk GMB yang 0 adalah nilai alfanya. Apa itu alfa? Alfa adalah percepatan sudut, yang satuannya adalah radian per second kuadrat. Sekarang coba kita bandingkan ya antara GLB sama GMB. Ini GLB, gerak GLB, dan ini gerak GMB. Pada gerak GLB itu kan ada istilah S, jarak, kemudian V, kecepatan, dan A, percepatan. Nah, kalau pada GMB kita punya istilah theta, kemudian ada omega, dan ada alfa. Ini belum Mistian tuliskan ya, theta ya. Theta ini adalah perpindahan sudut. Kalau S kan perpindahan pada gerak yang linier atau pada lintasan lurus. Kalau theta ini perpindahan sudut ya, satuannya adalah radian atau disingkat rad. Antara S dan V ini punya hubungan ya. Jadi kalau mau cari S, misalkan diketahui tetanya, maka kita tinggal kalikan dengan R. Begitu juga kalau mau cari V, diketahui omega, kita tinggal kali R. Alfa juga seperti itu. Apa? R itu adalah jari-jari. Satuannya adalah meter. Nih ya, berarti dari pusatnya ini ke bendanya itu adalah R. Nah, ini V-nya ini kecepatan linear ya, ini membentuk sudut siku-siku. Pada GMB kita akan belajar beberapa besaran ya, yang tadi sempat Mistian singgung. Yang pertama adalah frekuensi. Ini disimbolkan dengan huruf F, yang pengertiannya adalah banyaknya putaran tiap waktu. Persamaannya F sama dengan N per T, di mana F-nya itu adalah frekuensi. Satuannya adalah Hertz, atau tadi bisa juga dinyatakan dalam putaran per second. Kemudian N-nya ini adalah banyak putaran, dan T ini adalah waktu. Satuannya dalam second. Kemudian besaran yang kedua, kita nanti akan belajar tentang periode. Periode disimbolkan dengan huruf T, yang pengertiannya adalah waktu yang diperlukan untuk membentuk satu putaran. Rumus untuk periode, T sama dengan T kecil per N. Jadi bedakan periode dengan waktu ya. Kalau periode itu simbolnya T kapital, kalau waktu simbolnya T kecil, di mana T-nya ini adalah periode. Satuannya adalah second. Sama T-nya adalah waktu. Satuannya second, dan N-nya ini adalah banyak putaran. Kalau kita lihat di sini, rumus F dan T ini berkebalikan ya, sehingga nanti akan berlaku F ini sama dengan seperti, misalkan sebuah benda itu bergerak sebanyak 2 putaran dalam waktu misalkan 4 second. Nah, berarti kalau kita mau cari F-nya, F kan rumusnya adalah N per T. N itu banyaknya putaran, berarti ada 2, kemudian waktunya 4.
maka frekuensinya adalah setengah Hertz. Untuk mencari T-nya, bisa kalian gunakan T kecil per N atau langsung saja, karena T ini seper dari F, berarti nanti T-nya adalah 2 second. Frekuensi dan periode ini berhubungan dengan kecepatan sudut ya. Jadi hubungannya itu adalah W atau kecepatan sudut itu dapat dicari juga dengan 2πf. Atau kalau dalam T berarti 2π per T, periode ya, T besar. Nah kemudian untuk N ini adalah banyaknya putaran ya tadi ya. Banyaknya putaran itu dapat dicari dengan theta per 2π. Kemudian theta sendiri itu sama dengan omega kalikan T ya. Ini hampir sama seperti kalau kalian cari S kan sama dengan V kali T ya, kalau pada gerak linear. Tapi kalau pada gerak melingkar itu berarti theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Selanjutnya ada besaran lagi gaya sentripetal. Atau disimbolkan dengan Fs. Apa itu Fs? Fs ini adalah gaya yang mengarah ke pusat massa. Atau yang mengarah ke pusat dari lingkaran ya. Di sini ada Fs. Untuk rumus Fs sendiri, Fs di sini sama dengan, kalau F yang biasa ya, itu kan M kali A. Di sini M kali A tapi A-nya adalah A sentripetal. Kemudian bisa kita uraikan juga di sini A sentripetal karena dari persamaan atas ini ya sama dengan V kuadrat per R, bisa juga menjadi M kali V kuadrat per R. Kalau misalkan dinyatakan dalam omega, ini juga bisa berubah menjadi M dikali omega kuadrat kali R. Ya, dimana Fs-nya ini adalah gaya sentripetal. Satuannya adalah Newton. Kemudian M ini adalah massa bendanya. Satuannya dalam kilogram. Kemudian AS adalah percepatan sentripetal. Satuannya meter per second kuadrat. Kemudian R-nya adalah jari-jari. Satuan meter. Dan omega adalah kecepatan sudut. Satuannya dalam radian per second. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Di sini sebuah benda bergerak melingkar beraturan. Berarti ada gerak GMB dengan jari-jari lintasan 50 cm. Berarti di sini diketahui R-nya adalah 50 cm dan melakukan putaran, ada 6 putaran selama 3 menit. Jadi ada 6 putaran selama 3 menit atau N-nya itu sama dengan 6 putaran dalam waktu, berarti T-nya adalah 3 menit. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang pertama periode, berarti T besar ya, berapa second. Kemudian yang B adalah frekuensi, berarti F-nya itu berapa Hertz. Kemudian yang C yang ditanya adalah kecepatan sudutnya atau omeganya, ini nilainya berapa radian per second. Dan yang D yang ditanyakan adalah kecepatan linier atau V. V-nya ini nilainya berapa meter per second. Sekarang kita akan menjawab. Kita akan jawab dulu yang A dulu ya. Yang A yang ditanyakan adalah T-nya.
atau periode. T periode rumusnya adalah T kecil per N. Tapi ingat, karena di sini kita mencari T-nya dalam second, maka nanti waktunya kita juga harus merubah ke second ya. Jadi 3 menit ini sama dengan 180 second. Kemudian jari-jarinya juga kita akan rubah ya ke dalam meter. Ini berarti sama dengan 0,5 meter. Oke, sekarang kita masukkan. T-nya adalah 180, kemudian N-nya adalah 6, sehingga nilai periodenya itu sama dengan 30 second. Kemudian yang B, kita diminta mencari frekuensi atau F-nya. F ini boleh langsung terbalik dari T-nya ya, atau seper T-nya. Kalau misalkan diketahui T-nya sudah kita dapat 30, maka F-nya kita langsung aja seper 30 Hz. Yang C sekarang, yang C yang ditanya adalah kecepatan sudut atau omega. Nah, omega ada 2 persamaan ya, bisa pakai 2πf atau bisa kalian gunakan juga omega sama dengan 2pi per T. Terserah mau pakai yang mana. Misalkan kita pakai yang 2pi per T, berarti 2pi dibagi 30 sama dengan 1/15 pi, satuannya adalah radian per second. Terakhir yang D, kita diminta mencari kecepatan linear atau V-nya. Nah, untuk cari V kita langsung aja pakai persamaan yang omega kalikan R. Omeganya tadi dapat 1/15 pi, kita kalikan dengan jari-jari yang sudah dirubah ke dalam meter ya, 0,5 atau 5/10 ya ini ya. Nanti akan kita peroleh hasilnya adalah pi per 30, satuannya meter per second. Hal yang selanjutnya, di sini ada roda sebuah mobil yang sedang melaju berputar dengan kecepatan sudut 75 radian per second ya. Jadi kita tuliskan aja yang diketahui, berarti kecepatan sudut tuh berarti omeganya sama dengan 75 radian per second. Kemudian garis tengah roda berarti itu adalah diameter ya. Jadi diameternya ini sama dengan 80 cm. Nanti dari diameter nih kita tahu jari-jari ya. Kalau diameternya 80 cm berarti jari-jarinya nih sama dengan 40 cm. Atau kalau kita rubah ke meter sama dengan 0,4 meter. Yang ditanya adalah hitunglah jarak tempuh dalam waktu 1 jam. Ini berarti ada waktu juga. T-nya adalah 1 jam. Kalau kita rubah ke second ini sama dengan 3600 second. Yang ditanya tadi adalah jarak. Nah, yang ditanya jarak di sini, ini bukan perpindahan sudut ya, tapi jarak, berarti yang ditanya itu adalah S-nya itu berapa. Satuannya dalam meter. Persamaan-persamaan yang sudah Mistian tuliskan di awal tadi ya, kita punya persamaan kalau S ini sama dengan theta dikali dengan R, ya kan? Tapi di sini kita belum mendapatkan theta-nya, sehingga kita harus cari theta dulu. Dari persamaan mana? Theta sama dengan, karena di sini diketahui omega sama T ya, kita bisa pakai persamaan omega dikalikan dengan T. Omeganya adalah 75, kemudian T-nya adalah 3600. Berarti tetanya sama dengan 270.000 radian. Nah, sekarang kita masukkan aja di sini, berarti 270.000 dikali R-nya adalah 0,4 atau 4/10. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah 108.000 meter. Atau kalau kita rubah dalam kilometer adalah 108 kilometer. Sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga ya. Di contoh soal yang ketiga ini ada sebuah benda bermassa 20 gram. Berarti dari soal diketahui masanya adalah 20 gram.
kita harus rubah ke kilo ya, berarti 0,02 kilo. Diputar dengan alat sentripetal sehingga lintasannya berbentuk lingkaran dengan jari-jari 50 cm. Berarti di sini diketahui R-nya adalah 50 cm. Kita rubah ke meter ya, berarti 0,5 meter. Dalam waktu 8 detik, berarti T-nya adalah 8 second. Berputar 20 kali. Ini ada 20 kali, berarti itu banyaknya getaran ya. Berarti N-nya itu adalah 20 kali atau 20 putaran. Yang ditanya yang pertama adalah periode. Berarti nilai T-nya itu nanti berapa second. Kemudian yang B yang ditanya adalah kecepatan linier, berarti V-nya nanti nilainya berapa meter per second. Kemudian C yang ditanya adalah percepatan sentripetal atau A sentripetal nih ya, meter per second kuadrat. Kemudian yang D yang ditanya adalah gaya sentripetal atau Fs-nya berapa Newton. Sekarang kita jawab. Kita jawab dulu yang A dulu. Yang A yang dicari adalah periode T. T kan rumusnya T kecil per N. Tadi T-nya diketahui 8, kemudian N-nya 20. Nah, sehingga di sini kita peroleh 2/5, atau kalau kita rubah menjadi desimal adalah 0,4 second. Kemudian untuk yang B, kita diminta mencari V-nya itu berapa. V ini kan kita bisa cari dari omega dikalikan dengan R. Tapi omeganya belum ketemu ya, berarti kita cari dulu omega. Omega kan 2pi, karena di sini diketahui T, kita pakai aja 2pi per T. Nah, berarti 2pi per 0,4. Maka hasilnya adalah 5pi radian per second. Kita masukkan di sini, berarti omeganya adalah 5pi dikali R-nya adalah 0,5. Sehingga kita peroleh kecepatan linearnya adalah 2,5 pi meter per second. Sekarang yang C. Yang C kita diminta mencari percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal tadi sudah ada rumusnya juga, itu V kuadrat per R. Tapi di sini V kuadrat per R ya. Jadi kita masukkan aja V kuadratnya tadi kita peroleh 2,5 pi. Jangan lupa kita kuadratkan per R, R-nya 0,5. Oke, kalau kita hitung ini akan dapat 6,25 pi kuadrat per 0,5. Ini sama dengan 12,5 pi kuadrat meter per second kuadrat. Sekarang yang D, kita diminta untuk cari Fs-nya atau gaya sentripetalnya. Kita peroleh Fs-nya dari persamaan M kali As ya. M-nya adalah 0,02 dikali A sentripetalnya 12,5. Ini kan sama dengan 2/100 ya, dikali 125/10. Maka hasilnya adalah 0,25 pi kuadrat. Ini tadi ada pi-nya ya, pi kuadrat, nih pi kuadrat Newton. Jadi jadi gaya sentripetalnya kita peroleh 0,25 pi kuadrat M. Lanjut pada hubungan roda-roda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ya, ini ada gear sepeda. Ini antara gear yang depan dan gear yang belakang ini dipasang itu dengan salbu atau rantai. Kemudian juga yang bagian bawah, gambar bawah yang sebelah kiri itu adalah bagian AC, dalamnya AC. Itu juga ada roda-rodanya yang dipasang satu poros. Kemudian yang sebelah kanan itu ada gambar
roda-roda pada roller coaster itu dipasang saling bersinggungan. Yang gambar yang pertama ini yang atas ya, ini yang dengan sabuk atau rantai. Nanti untuk roda-roda yang dipasang dengan sabuk atau rantai, persamaannya adalah VA-nya itu akan sama dengan VB, atau kecepatan linear yang A ini akan sama dengan kecepatan linear pada roda yang B. Kemudian yang kedua, ini kalau yang bersinggungan. Kalau yang bersinggungan, berarti nanti VA-nya juga sama dengan VB ya, sama dengan yang nomor 1 ya. Kecepatan linearnya roda A akan sama dengan kecepatan linear roda yang B. Kemudian untuk yang ketiga ini namanya satu poros. Nah, ini kan porosnya di sini ya. Porosnya itu sama, makanya disebut satu poros. Nah, untuk satu poros yang sama itu adalah nilai omeganya atau kecepatan sudut roda A itu akan sama dengan kecepatan sudut roda B. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal ya. Contohnya misalkan Miss Tian punya roda-roda yang dipasang seperti pada gambar. Kemudian diketahui jari-jari roda A itu 8 cm, jari-jari roda B itu adalah 24 cm, jari-jari roda C adalah 12 cm, dan kecepatan linearnya atau VA-nya itu 2 meter per second. Yang ditanya adalah kecepatan sudut pada roda C atau omega C-nya itu berapa radian per second. Roda A dan roda B ini dipasang satu poros. Satu poros, jadi kalau berdasarkan yang sebelah kiri ini, satu poros berarti kita peroleh kalau omega A ini nilainya akan sama dengan omega B. Sebelumnya sudah Miss Tian beritahu kalau V atau kecepatan linear itu dapat dicari dengan omega dikali dengan R ya. Atau omega dapat dicari dengan V per R. Sehingga di sini kita dapat rubah ini menjadi VA per RA sama dengan di sini VB per RB. Kita masukkan nilainya. VA-nya diketahui 2 meter per second. 2 meter per second. Kemudian RA-nya ini 8 cm. Kemudian VB-nya kita belum tahu. RB-nya 24 cm. Ya, ini sama-sama cm ya, berarti nggak perlu kita rubah. Kalau kita sederhanakan, berarti ini 1, kemudian yang ini 4, berarti VB-nya itu sama dengan 24 per 4, atau sama dengan 6 meter per second. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara roda B dan roda C. Karena B dan C ini dipasang dengan sabuk atau rantai, maka nanti akan berlaku kalau kecepatan linear di B itu akan sama dengan kecepatan linear di C. VB-nya tadi kita dapatkan 6 meter per second ya. Kemudian untuk VC, V kan omega dikalikan dengan R. Ini 6. Ini omega C yang kita cari ya, omega C. Nah, untuk RC-nya kita harus rubah ke meter ya di sini ya. Karena ini 12 berarti 12 per 100. Sehingga nilai omega C-nya itu sama dengan 600 per 12. Sama dengan 50 radian per second. Kalau sebelumnya tadi kita belajar tentang gerak melingkar belaturan atau GMB, sekarang gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak melingkar berubah beraturan? Jadi melingkar di sini sama ya, lintasannya itu berbentuk lingkaran. Kemudian di sini ada kata berubah beraturan. Yang berubah di sini itu adalah nilai omeganya. Jadi nanti omeganya itu berubah dari omega 0 menjadi omega T. Kemudian yang dimaksud beraturan di sini adalah
nilai alfanya itu tidak sama dengan 0, tapi dia memiliki nilai tertentu yang nilainya itu tetap atau konstan. Ya, itu sama dengan GLBB ya. Kalau pada GLBB ini kan yang nilainya berubah itu V-nya ya. Dari V0 nanti akan berubah menjadi VT. Kemudian nilai A-nya itu tidak sama dengan 0. Untuk persamaannya itu hampir sama ya dengan GLBB ya. Ini Mistian tulis untuk mengingatkan kita ya, GLBB, dan ini kita bandingkan dengan GMBB. Kalau pada GLBB kemarin kan kita punya persamaan kalau VT sama dengan V0 plus minus AT ya. Kalau dipercepat berarti plus, kalau diperlambat berarti minus. Kemudian kita juga punya persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk yang GMBB nanti istilahnya berubah ya, jadi dari kecepatan linear jadi kecepatan sudut. Jadi VT-nya berubah menjadi omega. Jadi omega T sama dengan omega 0 plus minus A-nya nanti jadi alfa T. Kemudian untuk VT-nya berubah jadi VT omega T kuadrat sama dengan omega 0 plus minus S-nya berubah menjadi theta ya, 2 alfa theta. Kemudian untuk S-nya ini akan berubah menjadi theta. Theta sama dengan omega 0 dikali T plus minus setengah alfa T kuadrat. Di mana omega 0 ini adalah kecepatan sudut awal, satuannya adalah radian per second. Kemudian omega T kecepatan sudut akhir, satuannya dalam radian per second. Kemudian alfa adalah percepatan sudut, satuannya dalam radian per second kuadrat. T-nya adalah waktu, satuannya adalah second. Theta adalah perpindahan sudut, satuannya dalam radian. Dan nanti nilai alfanya ini percepatannya bisa bernilai positif ataupun negatif. Kalau misalkan dipercepat berarti positif, kalau diperlambat berarti nilainya adalah negatif. Pada GMBB ini nanti masih berlaku ya omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T, kemudian N sama dengan theta per 2pi, itu masih berlaku di GMBB. Hanya yang berbeda adalah di sini kita pakai 3 persamaan nih ya, omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T, omega T kuadrat sama dengan omega 0 plus minus 2 alfa theta, dan juga ada persamaan tetanya itu. Tapi untuk besaran-besaran yang lain itu sama. Atau kalau misalkan dari RPM dirubah radian ke second, itu masih berlaku di GMBB. Kita masuk ke latihan soal. Di sini Mistian punya satu contoh latihan soal. Soalnya adalah sebuah roda, kecepatannya berubah secara teratur. Kalau kecepatannya berubah secara teratur, artinya adalah mengalami gerak GMBB. Jadi geraknya GMBB ya. Karena di sini ada kata kunci kecepatannya berubah secara teratur. Nah, kok tahu dia GMBB? Karena di sini kecepatannya dinyatakan dalam radian per second. Kalau meter per second berarti gerak lurus.
gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tapi kalau satuannya radian per second berarti GMBB. Kecepatan awal berarti omega 0-nya itu kecepatan sudut ya, itu sama dengan 24 pi radian per second. Kemudian menjadi berarti itu kecepatan akhirnya atau omega t-nya 10 pi radian per second. Dalam waktu t-nya adalah 4 second. Yang ditanya adalah berapa lama dari semula roda itu akan berhenti. Berarti yang ditanya itu adalah T-nya itu berapa saat. Kalau berhenti berarti sampai omega T-nya nanti adalah 0 ya. Itu berapa? Sekarang kita akan menjawab. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ingat lagi persamaan yang sudah Miss Tian sampaikan di GMBB. Miss Tian tuliskan lagi di pojok kiri bawah ya. Ada 3 persamaan. Kita bisa menandainya untuk mempermudah ya. Jadi di sini yang diketahui ada omega 0. Kemudian ada omega T. Kemudian ada T yang ditanya ya. Berarti kita tandai juga. Oke, udah ini aja ya. Nah, di sini kita lihat tidak ada satu persamaan pun yang dia full yang diketahui di soal ya. Tapi untuk persamaan yang pertama nanti kita bisa cari nilai alfanya. Nah, berarti kita harus cari nilai alfanya dulu ini. Jadi Miss Tian tuliskan di sini ya, kita cari nilai alfanya dulu. Kita tulis saja omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T. Nah, omega T-nya ini diketahui 10 pi. Kemudian omega 0-nya 24 pi. Plus alfanya kita yang akan kita cari tahu dulu. Kemudian dalam waktu 4 second. Waktunya adalah 4. Berarti di sini 4 alfa sama dengan 10 min 24 pi. Ini ya. Maka nilai alfanya adalah minus 14/4 pi. Atau kalau kita sederhanakan adalah minus 7/2 pi. Satuan adalah radian per second kuadrat. Berarti kita udah dapat nilai alfa sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke waktu yang diperlukan sampai omega T-nya itu 0. Dengan alfa yang sama ya. Berarti kita tetap pakai rumus yang pertama. Omega T sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan T ya. Ini artinya minus sekarang diperlambat ya. Dari 24 pi jadi 10 pi kan jadi makin kecil, makanya hasilnya itu minus karena dia diperlambat. Sekarang kita masukkan omega T-nya adalah 0 ya. Karena yang kita cari adalah ketika roda itu berhenti, berarti omega T-nya adalah 0 sekarang. Kemudian omega 0-nya tetap sama 24 pi plus alfanya tadi kan minus 7/2 pi dikali dengan T-nya yang akan kita cari tahu ya. Berarti kita pindah ruaskan ya yang T-nya ya, jadi 7/2 pi kali T sama dengan 24 pi. Kalau kita sederhanakan ya, ini pi-nya bisa dicoret, berarti T sama dengan 24 dikali 2/7. Maka hasilnya sama dengan 48/7, satuannya adalah dalam second. Anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Tian ya tentang GMB atau gerak melingkar beraturan dan GMBB gerak melingkar berubah beraturan. Miss Tian sudah sharekan soal di GC kalian. Silahkan kalian kerjakan dengan baik dan tepat waktu, dan Miss Tian harapkan kalian boleh bekerja dengan jujur. Oke, terima kasih semua sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you.